Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistematika penyusunan proposal penelitian keperawatan. Nah, yang pertama, kenapa penelitian harus disusun secara sistematis dan terorganisir? Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Nah, karena memang dari penelitian itu memang ada tahap-tahapannya atau ada langkah-langkahnya. Nah, yang mana langkah-langkahnya ini memang sudah diakui sebagai suatu langkah dari penelitian, mulai dari yang pertama menentukan fenomena atau masalah apa, sehingga kita nanti bisa membuat latar belakang, sehingga latar belakangnya bisa menjadi kuat. Nah, karena tidak semua permasalahan itu bisa diangkat sebagai suatu penelitian. Nah, kemudian ketika kita sudah membuat latar belakang, kemudian kita membuat rumusan masalah. Nah, apakah memang benar eh, dari apa yang sudah kita pikirkan, apa yang sudah kita temukan permasalahan ini memang layak untuk diangkat sebagai suatu penelitian. Kemudian kita juga mulai membuat hipotesis sementara dan juga adanya metodologi, instrumen dan lain sebagainya. Nah, itu harus semuanya harus tersistematis dan terorganisir. Makanya di sini mengapa kita akan membahas tentang sistematika penulisan penelitian, khususnya dalam keperawatan. Gitu. Karena setelah nanti akan dibaca oleh pembaca dimanapun itu, karena ini sudah tersistematis, maka semuanya akan paham dengan apa yang kita uh, bicarakan. Gitu. Berbeda ketika kita melakukan penelitian tidak mengikuti sistematika yang ada, nanti akan banyak pertanyaan dari pembaca, sehingga nanti pembaca akan bingung, ini masuk penelitiannya kok tidak terstandar sih. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sistematik yaitu memiliki struktur penulisan yang jelas, pasti dan wajib diikuti. Jadi sudah jelas ya dan juga pasti. Karena memang penelitian ini memang pasti dan bisa dilihat, bisa diukur gitu. Dan logis. Struktur penulisannya berupa pola yang logis dalam bentuk bab dan ditulis selangkah demi selangkah untuk masing-masing dan saling terikat gitu. Jadi dari awal, dari mulai penulisan latar belakang sampai ke kesimpulan itu semuanya terikat gitu atau saling terkait gitu. Jadi mulai dari judul, variabelnya, misalkan ada dua variabel, variabelnya mengatakan seperti ini, di latar belakang kita fokus kepada variabelnya. Kemudian selanjutnya di tinjauan pustaka ya kita fokus kepada judul yang kita angkat gitu. Jadi tidak kemana-mana. Begitu juga di metodenya, hasil dan juga pembahasannya. Tuh. Dan jika terdapat blok yang dilewati tidak dilakukan, maka blok selanjutnya tidak dapat disusun gitu. Bagaimana kita bisa membuat apa suatu latar belakang yang baik kalau kita tidak membuat judul yang tepat gitu. Dan latar belakang dari penelitian kita tidak akan bisa membuat suatu metode penelitian kalau latar belakangnya tidak kuat. Nah, begitu juga kita tidak akan bisa membahas hasil kalau dari pengumpulan data dan hasil analisis datanya tidak ada. Gitu. Dan kita tidak akan bisa membuat kesimpulan kalau rangkaian dari penelitian yang sudah kita lakukan ini tidak terdeskripsi dengan jelas. Jadi saling terikat atau saling terkait. Dan tidak boleh seperti ini. Judulnya bilang apa, latar belakangnya fokus ke apa, nah tujuan pustakanya bicara apa. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Itu jadi saling terkait. Nah, ini adalah sistematika penulisan ya. Dalam dunia pendidikan sebelum mahasiswa melakukan penelitian harus menyusun proposal penelitian terlebih dahulu sehingga tahapan pelaporannya terdiri dari stepnya step 1 sampai 3. Nah, itu adalah step di pelaporan proposal ya. Mulai dari pertanyaan penelitian, review literatur dan mendesain dari studi yang akan kita lakukan. Nah, gitu. Itu masuk dalam tahap proposal penelitian. Kemudian pelaporan hasil proposal dari yang step 4 itu sampai 7. Mulai dari approval dan data collection ya. Jadi kita sudah diterima. Nah, apa kita mulai mengambil pengumpulan data atau mengumpulkan data. Nah, kemudian di step 6 kita menganalisis dan menginterpretasikan data yang sudah kita dapatkan. Dan yang step ke-7 yaitu mempresentasikan dan mendiseminasi apa yang sudah
kita temukan. Gitu. Nah, di step 1 sampai 3 yang pertama yaitu kita memformulasi dari pertanyaan penelitian. Nah, apa saja pertanyaan penelitian yang sudah kita dapatkan gitu dari hasil fenomena ataupun dari latar belakang yang kita dapatkan. Kemudian kita juga harus mereview literatur. Kenapa kok kita harus mereview literatur? Karena dari pertanyaan penelitian kita atau dari latar belakang masalah yang kita angkat, jangan-jangan literatur itu sudah menjawab semua yang kita pertanyakan gitu. Makanya kita juga harus mereview dari literaturnya. Literaturnya bisa dari buku, dari jurnal, dan literatur yang lainnya gitu. Dan step yang ketiga baru kita akan mendesain dari studi yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah salah satu contoh sistematika penulisan proposal penelitian di Webscape.net. Yang pertama, dari halaman sampul depan, halaman judul, daftar isi, bab 1, dari pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, sampai di keahlian penelitian, kemudian di bab 2. Nah, bab 2 ini tinjauan pustaka atau review literatur yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, ini untuk proposal ya, jadi cukup sampai bab 3. Dan yang ketujuh itu ada daftar pustaka dan juga lampiran. Ini berdasarkan komisi bimbingan yang terbaru ya 2023. Nah, inilah sistematika ini sebenarnya ya untuk memudahkan kita dalam melakukan penulisan proposal penelitian gitu. Jadi kita harus mengikuti sistematika ini ya untuk mempermudah penelitian kita dan juga mempermudah pembaca dalam membaca penelitian yang sudah kita teliti. Nah, ini sama seperti tadi step-stepnya. Nah, ini yang step 1. Nah, sistematikanya itu mulai dari bab 1 yang isinya latar belakang, masalah tujuan, manfaat, dan keahlian penelitian. Step 2, nah ini ada tinjauan pustaka seperti yang tadi sudah saya singgung. Dan step 3 itu adalah metodologi penelitiannya atau desain penelitian. Lokasi tempat penelitian, populasi sampel, desain penelitian, definisi operasional, prosedur penelitian, pengumpulan data, alat instrumen, metode analisis, dan layak etik. Jadi juga harus diuji etikan. Nah, gitu. Oke, step ini di step 1 dulu kita coba membahas sama dengan penyusunan bab 1. Jadi pada bab 1 peneliti harus mengulas hal-hal yang mendasari penelitian mulai dari masalah penelitian, tujuan, manfaat, dan keaslian penelitian. Sistematikanya yang pertama yaitu adalah latar belakang. Kenapa sih kita harus mengulas atau membahas tentang penelitian ini? Nah, jangan-jangan ini bukan hal yang baru. Nah, kita harus menemukan manfaatnya apa, nah kebaruannya apa gitu, atau masih ada masalah yang belum terjawab. Gitu. Nah, itu di latar belakang. Kemudian ada rumusan masalah. Nah, kita merumuskan masalah dari latar belakang yang sudah kita buat. Dan tujuannya, nah kita juga menuliskan tujuannya secara umum dan tujuan secara khusus. Dan nah manfaatnya apa setelah kita melakukan penelitian itu, manfaatnya apa bagi penulis, bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bagi praktisi misalkan, karena penelitian kita ini kan sifatnya umum dan karena kita mahasiswa ini juga bisa dipergunakan oleh praktisi perawatan, misalkan pada perawat-perawat yang bekerja di instansi rumah sakit. Nah, kalau penelitian kita fokusnya ke rumah sakit atau yang di masyarakat yang ada di puskesmas, kalau misalkan penelitian kita itu settingnya di komunitas gitu. Kemudian ada keaslian penelitian. Nah, keaslian penelitian itu di sini ya memang benar-benar ini penelitian dari yang saya buat dan juga tidak ada yang meneliti selain ini. Jadi bisa dikatakan ini bukti bahwa saya tidak memplagiat kok, nah, gitu. Atau saya tidak mencuri karya orang lain. Ini memang asli penelitian saya, gitu. Nah, di bab 2 yaitu kita akan kurang lebih sama seperti penyusunan bab 2, yaitu kita akan mereview literatur atau dalam bahasa Indonesia tinjauan pustaka ya. Jadi peneliti harus mengulas dan menjelaskan konsep teori yang mendasari dan yang digunakan dalam penelitian. Sistematikanya adalah yang pertama misalkan kajian literatur, kemudian ada kerangka teori, kerangka konsep, dan pengembangan dari hipotesis gitu. Banyak
cara untuk supaya kita bisa menuliskan uh, review literatur review ini atau tinjauan pustaka, ya kita harus banyak membaca literatur. Kemudian kita membahas dan membandingkan temuan penelitian dan teori terdahulu, menganalisis kelebihan dan kekurangan penelitian teori terdahulu menjadi modal dasar dalam penulisan step 2. Jadi kalau kita nggak banyak membaca, maka kita akan kesulitan dalam membuat kajian literatur gitu. Karena seperti ini, walaupun di latar belakang kita kuat gitu, terus juga kita sudah menemukan permasalahan, perlu diingat bahwa usia dari dunia ini itu sudah jutaan tahun, dan pasti akan ada orang-orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan kita atau memikirkan hal yang sama dengan diri kita gitu. Jadi jangan terus berpikir ini pasti permasalahannya baru ini pasti dan hanya saya yang tahu. Itu tidak seperti itu. Makanya kita harus mencari literatur yang ada. Nah, karena dalam prinsip ilmu pengetahuan itu sudah pasti ada yang mempertanyakan dari apa-apa yang sudah terjadi sekarang gitu. Nah, kita berjalan dari kalimat tersebut. Jadi kita harus mencari literatur baik dari buku, jurnal dan sebagainya untuk ya membahas dan juga membandingkan temuan penelitian yang sudah ada. Nah, kemudian di step 3, step ini sama dengan penyusunan bab 3, yaitu peneliti harus menguraikan desain, sampel, variabel, metode pelaksanaan penelitian, dan pengolahan data. Sistematikanya mulai dari jenis desain penelitian, kemudian lokasi dan waktu penelitian, kapan, di mana, alasan pemilihan lokasi, kemudian populasi dan sampel penelitian, kriteria inklusi, eksklusi, dan penentuan jumlah sampel dan cara pengambilannya. Kemudian definisi operasional. Nah, ini juga penting ya, mendefinisikan dan membatasi ruang lingkup untuk pengertian secara operasional variabel-variabel penelitian yang akan diteliti. Meliputi pengertian, indikator, parameter, cara ukur, hasil ukur, dan juga skala ukur. Nah, karena nanti variabel kita tuh apa? Nah, definisi operasional inilah yang membatasi ruang lingkup dan pengertian secara operasional gitu, supaya nanti indikatornya itu jelas, instrumennya atau cara ukurnya itu juga jelas, dan hasil ukurnya jelas, skala ukurnya jelas gitu. Jadi memang definisi operasional itu ya supaya kita nggak berbicara kemana-mana terkait dengan variabel yang nanti akan kita ukur. Nah, kemudian ada prosedur penelitian, menjelaskan prosedur dan urutan langkah-langkah penelitian yang disusun secara sistematis dan terperinci dapat disertai dengan bagan alur penelitian. Nah, supaya lebih jelas ya langkah-langkah dari prosedur penelitian yang akan Anda lakukan. Nah, itu harus dijelaskan ya menggunakan alur. Dan pengumpulan data penelitian juga dijelaskan ya, terkait dengan data primer dan data sekunder. Kemudian alat instrumen penelitian mulai dari jenis, nama, kegunaan, dan spesifikasi. Nah, alat ukurnya kita juga harus jelaskan juga. Nah, kemudian metode analisis itu juga dijelaskan, dan layak etik penelitian atau etik penelitian yang digunakan dan penjelasan operasionalnya dalam penelitian itu juga kita harus menjelaskan. Nah, apalagi yang penting dalam proposal penelitian, yaitu tata bahasa penulisan ya. Karena memang penulisan ini kita menulis penelitian itu ya penelitian ilmiah ya. Jadi unsur saintifiknya itu ada dan sifatnya akademis gitu. Jadi kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah tata bahasa yang berlaku gitu. Jadi ya subjek, predikat, objek dan keterangannya itu harus jelas gitu. Tidak tidak asal-asalan gitu. Apalagi menulisnya itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, dan malah itu kurang tepat ya. Kemudian menggunakan bahasa baku, mengikuti kamus besar bahasa Indonesia. Nah, tidak menggunakan bahasa gaul atau bahasa-bahasa sehari-hari, tidak seperti itu. Kemudian mengetikkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Istilah asing yang belum dibakukan ke dalam bahasa Indonesia dapat ditulis dengan menggunakan cetak miring atau italik ya kalau kita mengimplementasikan di Word. Nah, kemudian tata penulisan proposal penelitian yaitu di kertas A4 putih 80 gram. Nah, marginnya 4 cm ya, baik di atas maupun di kiri, kemudian 3 cm di kanan dan
di bawah. Nah, pengetikan menggunakan Times New Roman, jadi dengan ukuran fontnya itu 12 dan 14. Nah, spasinya satu untuk judul dan 1,5 untuk naskah. Penomoran halamannya juga sama, Times New Roman 12, dan bagian awal dari angka Romawi, bagian isi, bagian tengah, dan juga eh, kanan di kanan atas. Nah, selain judul babnya untuk penomoran halaman. Ya. Kemudian daftar pustakanya kita menggunakan APA style. Tuh. Nah, disarankan kalau kita dalam penulisan penelitian ini kita menggunakan software ya supaya seragam. Misalkan seperti Mendeley ataupun EndNote gitu. Jadi kita tinggal klik saja. Dan spasinya 1 antar kata dan 2 antar pustaka. Kutipan-kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, itu juga dicantumkan juga. Nah, ini adalah salah satu contoh penulisan kutipan dan daftar pustaka. Nah, jadi formulanya gitu dari nama, kemudian tahun terbit, judul artikel, nama jurnal. Nah, nama jurnalnya itu di italik dan volumenya atau nomornya kemudian halaman. Itu adalah contohnya. Nah, itu juga ada kalau kita parenthetical citation yang misalkan kita mengutip dari kalimat langsung seorang penulis itu. Nah, cara penulisannya adalah seperti itu. Tapi kalau penulisnya itu menarasikan atau menjelaskan, maka cara penulisannya kurungnya itu eh, tidak mengurung nama dan juga tahun gitu. Jadi cukup nama kemudian yang dikurung itu di tahunnya saja gitu. Itu contoh penulisannya di citasi ketika kita mengetikkan di pinjauan pustaka. Nah, ini juga kalau buku, nah penulisan buku ya sama seperti ini, nama, tahun terbit, nah kemudian judul dan juga penerbit. Sama juga dalam penulisan di citasinya ya. Nah, kalau misalkan political citation-nya, nah itu bisa dikurung dua-duanya, tapi kalau naratifnya itu bisa di kalau dikurung hanya tahunnya, dannya itu adalah dan biasa, bukan dan simbol. Itu. Ini yang kadang banyak mahasiswa yang miss. Nah, untuk website, nah website di sini itu juga kurang lebih sama ya. Jadi ada nama, kemudian judul artikel, nama website dan juga alamat website gitu. Jadi seperti itu dan juga kapan kita mengakses. Nah, ini adalah aturan dari tim komisi bimbingan untuk tahun ini. Jumlah halaman proposal penelitian pendahuluan itu maksimal 4 halaman. Yang kedua, tinjauan pustaka itu 8 halaman dan metodologi itu 4 halaman. Ini adalah aturan dari komisi bimbingan ya. Saran saya siapapun yang melihat video ini kembali kepada aturan yang ada di instansi masing-masing gitu. Jadi kita harus menyesuaikan dengan aturan yang ada di instansi masing-masing. Ini untuk di FK UNER. Nah, ini adalah contoh pengimplementasiannya. Halaman sampul halaman depan, Times New Roman, logo diameternya 5 cm, judulnya ukuran 15, huruf kapital, spasi 1, di bold, nah, center atau di tengah dan segitiganya terbalik ya. Nah, membentuk maksudnya membentuk segitiga terbalik. Kemudian nama institusi Times New Roman ukuran 12, spasi 1, bold dan di tengah-tengah atau di center. Halaman judul yaitu cara penulisan sama seperti halaman sampul depan. Dan ini adalah cara untuk penulisan daftar isi ya. Ditulis secara kronologis, semua judul bab diketik dengan huruf besar, sedangkan subbab-subbabnya, anak subbab dan rinciannya hanya huruf awal yang diketik dengan huruf besar. Nah, ini spasinya 1. Ini untuk referensinya. Terima kasih.